Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Petuah Hidup Official. Sebelum teman-teman nonton, jangan lupa ya follow sosmed saya di bawah ini. Ya, ada IG, Facebook, YouTube, dan Telegram. Oke, langsung saja untuk video kali ini kita akan bahas tentang pendidikan ya, materi ajar IPA tentang getaran. Oke, langsung saja kita ke pelajarannya ya. Kita masuk di Telegram dulu. Nah, saya akan menjelaskan beberapa materi mungkin secara singkat saja. Kita coba lihat di kelas 8 ya. Saya akan menjelaskan beberapa materi getaran. Oke, kita mulai ya. Jadi getaran ini kalian ketemukan materinya dalam ini IPA kelas 8 semester genap ya. Nah, getaran ini kalian biasa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya biasanya itu kalau kalian melihat getaran itu bagaimana sih, yaitu ada gerak bolak-baliknya, misalnya menggoyangkan batu atau menggoyangkan mendorong ayunan, itu namanya bergetar ya. Adanya peristiwa gerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan. Keseimbangan ini maksudnya apa? Yaitu keadaan suatu benda berada pada posisi diam ya, jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut ya. Itu seperti misalnya kalau kalian memegang bandul ya, ini kan sesuai percobaan. Memegang bandul itu akan benda yang tetap diam jika tidak ada gaya dari luar. Oke, itu saya kira jelas. Nah, kemudian kita bagaimana sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang tadi saya katakan ini ya, senar gitar yang dipetik, ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, bandul jam dinding yang sedang bergoyang. Ini bandul jam dinding ya yang sedang bergoyang itu yang ada yang seperti gong itu. Kemudian mistal plastik yang dijepit, dan terakhir misalnya ada pegas yang diberi beban. Nah, itu contohnya. Jadi bagaimana cara menghitung getaran? Ya, kita coba lihat di sini. Ya, ini misalnya ada bola ya. Ini ada bandul dari A, O, B. Jadi kalau misalnya ini bolanya saya goyangkan ya, saya tarik dari nol dulu ke sini dulu. Misalnya ini kan bolanya di O, jadi saya mulai tarik ya dari A, kemudian ke O, kemudian ke B, kemudian kembali ke O, kemudian kembali ke A. Jadi keterangannya ini O itu titik kesetimbangan, jadi titik kesetimbangan itu titik diamnya ya. Kemudian A ke O ya, A ke O ini dia seperempat getaran, artinya satu dari empat ya getarannya ini. Ini kalau A ke O, kemudian ke B, kemudian kembali ke O, kemudian kembali ke A, itu satu getaran karena dia kembali ke tempat semula. Nah, sedangkan kalau misalnya dari A ke O ke B ini kan ya itu adalah setengah getaran. Nah, kalau misalnya A, O, B, kemudian kembali ke A, berhenti di sini, berarti itu 3/4 getaran. Nah, kalau misalnya A, O saja itu berarti 1/4 getaran. Nah, coba kita langsung saja di contoh ini keterangannya ya, kalian bisa lihat di sini.
Nah, rumus getaran itu seperti ini ya. Ada rumus periode, kemudian rumus frekuensi ya. Ini periode itu rumusnya T sama dengan 1/F ya, 1 dibagi frekuensi T periode itu T per N ya. T ini waktu dibagi jumlah getaran, F seperti ini kebalikan dari T rumusnya ini. Dan frekuensi ada juga rumus lainnya, itu jika yang diketahui adalah jumlah getaran dan waktunya ya. Ini keterangannya. Jadi sebagian di sini T itu periode getaran, ini satuannya sekon ya atau detik, S kemudian frekuensi getaran hertz, dan N itu jumlah getaran. Langsung saja kita punya contoh soal. Contoh soalnya ya, seperti yang tadi saya katakan, kalau ini ada bandul bergerak dari A, B, kemudian ke C, kemudian ke B, kemudian ke A, itu adalah satu getaran karena dia kembali ke titik A kembali. Nah, rumusnya kalau misalnya ada benda diikat tali dengan berayu membentuk sebuah getaran. Nah, satu getaran ya, lintasannya A, B, C, B, A jadi satu getaran dalam waktu 2 detik ya. Dari gerakannya benda A, B, C, B, A dalam satu getaran itu waktunya itu 2 detik atau 2 sekon. Nah, pertanyaannya berapa jumlah frekuensi dan periode getaran dari benda tersebut? Ya, langsung saja kalau menjawab soal itu usahakan ditulis diketahui, ditanyakan, dan bagaimana penyelesaiannya, pemasukan rumusnya. Nah, kita lihat N itu ya, berapa jumlah getaran yang terjadi, itu ternyata 1. Kemudian berapa waktunya, ini 2 sekon ya. Cukup itu yang diketahui di soal. Kemudian apa yang ditanyakan frekuensi F dan T periodenya berapa. Nah, frekuensinya ini kita pakai rumus N per T. Nah, kenapa kita pakai rumus F sama dengan N per T bukan yang ini? Kenapa tadi kita pakai yang ini, F sama N per T, bukannya F sama dengan super T? Karena ingat ya, karena diketahuinya ini di soalnya kita belum mengetahui berapa getaran, berapa periode getaran pada benda tersebut ya. Jadi makanya kita ya pakai yang F sama dengan N per T. Oke ya. Nah, langsung saja berapa masukkan nilainya. N kan nilainya 1, kemudian T itu nilainya 2, berarti 1 dibagi 2 kan 0,5, berarti frekuensinya itu 0,5 Hz. Nah, next kita kemudian cari periodenya, itu T per N ya. T per N itu ya, ini rumusnya T sama dengan T per N. Jadi T nya tadi 2 sekon, N nya 1, berarti 2 bagi 1 kan 2 detik ya. Itu rumusnya. Ya, sebenarnya seperti ini. Kalau misalnya jadi ini ya, rumusnya sangat simpel dan insyaallah mudah dipahami. Kalian bisa lihat kembali soalnya bagaimana. Ya, ini satunya ini T 1. Ya, ini kalau misalnya kan T juga bisa digunakan pakai rumus yang ini.
nanti nilainya sama 1 T sama dengan super F. Jadi ini 1 dibagi, ini kan 0,2, berarti 1 bagi 0,2 kan 2 T. Jadi nilainya akan sama 2 T. Itulah penjelasan singkatnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, kemudian share supaya teman-teman kalian juga tahu cara menyelesaikan soal perputaran jika menemukan soal seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.